apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus, apa yang juga menjadi sukacita Yesus, semua dirasakan. Asam, manis, pahit kehidupan kita rasakan bersama dengan Yesus, supaya akhirnya juga membuahkan sukacita sebagaimana diharapkan. Mari kita meneladani semangat para murid ini, agar kita pun dan juga semua orang sungguh-sungguh merasakan sukacita kekal kelak. Semoga lidahku bernyanyi memuji Engkau, semoga bibirku bersorak bermadah kepadamu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi, berkah dalem. Mari kita mempersiapkan hati kita agar kita pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai gereja dalam mewartakan sukacita Injil-Mu. Semoga kami tidak takut dan gentar karena berbagai tantangan dan kesulitan, melainkan teguh gembira mewartakan kabar penyelamatanmu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi, mazmurkanlah namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
Haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya pada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa padaku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Pada pagi hari ini kita masih mendengarkan kembali Yesus yang menawarkan dirinya sebagai sang roti hidup. Yesus yang memberikan dirinya sebagai roti yang bisa disantap oleh siapapun dan memperoleh hidup. Roti sebagai daya kehidupan, dan roti ini adalah roti dari surga, sang roti hidup yang membawa kita juga pada kehidupan kekal. Hal inilah yang membawa para murid ketika itu, para murid dalam gereja perdana, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk bisa mewartakan Yesus ke segala penjuru dunia. Bahkan sampai berbagai macam tantangan harus mereka hadapi, termasuk tantangan dikejar-kejar dan juga dibunuh. Seperti yang ada pada bacaan yang pertama, setelah Saulus dibunuh, ternyata para murid pada gereja perdana tidak kemudian menyerah begitu saja, tidak kemudian mandek dalam mewartakan Yesus, tetapi justru mereka semakin bersemangat untuk mewartakan Yesus, karena mereka meyakini bahwa Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan saya, maka saya mesti mewartakan sampai kemana-mana. Maka meskipun teman mereka, yakni Stefanus, telah dibunuh, mereka tidak menjadi takut dan gentar, melainkan tetap mewartakan Yesus kemana-mana. Bahkan tadi disebutkan, mereka yang mendengarkan pewartaan para murid, khususnya seperti yang tadi dicontohkan dalam bacaan pertama, mereka yang mendengarkan pewartaan Filipus kemudian menjadi orang-orang yang bersuka cita. Demikian pula halnya dengan kita semua. Ketika kita mencoba untuk setia mewartakan Yesus dalam segala perbuatan dan tingkah laku kita dalam hidup sehari-hari, apapun tantangan dan kesulitannya, maka itu semua akan membuahkan sukacita, baik untuk diri kita, tetapi juga yang lebih dari segala-galanya adalah sukacita bagi semua. Mungkin sukacita itu tidak bisa langsung dirasakan sekarang, baru bisa berefek sekian hari, bahkan sekian minggu, atau sekian bulan, atau sekian tahun.
Tetapi ketika itu semua dilakukan dengan konsisten, maka sukacita itu akan menjadi buah yang pasti akan didapatkan oleh kita semua dan juga setiap orang yang juga berjumpa dengan kita. Maka mari kita meneladani semangat para murid yang selalu menyambut sang roti hidup, selalu menyantap sang roti hidup, sang roti yang dari surga ini. Hari yang lalu kita merenungkan, menyantap bukan hanya berarti memakan lalu langsung menelan. Menyantap berarti merasa-rasakan apa yang menjadi keprihatinan Yesus, apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus, apa yang juga menjadi sukacita Yesus, semua dirasakan. Asam, manis, pahit kehidupan kita rasakan bersama dengan Yesus, supaya akhirnya juga membuahkan sukacita sebagaimana diharapkan. Mari kita meneladani semangat para murid ini, agar kita pun dan juga semua orang sungguh-sungguh merasakan sukacita kekal kelak. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, dalam Ekaristi ini kami menerima jaminan keselamatan-Mu. Semoga kami yang telah mengimani Putra-Mu, kelak Engkau perkenankan untuk ikut bangkit dalam kemuliaan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat Hari Kartini untuk para ibu dan saudari-saudariku semua. Berkah dalam.